Dan ini juga ada kaitannya secara pribadi dengan keluarga Pak Jokowi, ya. Ini terkait kasus gratifikasi yang diterima oleh Kaisang, dan setelah itu nampaknya ada kepentingan atau akan membuat Presiden Jokowi jadi lebih lega kalau paket pimpinan KPK ini disahkan ketika Presiden Jokowi masih berkuasa. Makanya ya ini sebaiknya segera ditindak sekarang gitu ya. Pimpinan KPK-nya masih orangnya Jokowi kira-kira, sehingga setidaknya sampai setahun ke depan Kaisang masih aman lah. Dan Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Menjelang berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo, tiba-tiba ini ada isu soal rekom untuk mempercepat pergantian Ketua KPK. Kalau memang ini benar, ada apa sih ini sebenarnya? Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. semakin dekat dengan 20 Oktober, ternyata semakin mudah kita lihat drama-drama perebutan kekuasaan antara presiden yang masih berkuasa dengan calon presiden terpilih yang akan segera dilantik dalam beberapa hari lagi. Karena perebutan kekuasaan antara keduanya ini sudah semakin mudah kita lihat dan semakin vulgar rasanya gitu. Kalau sebelumnya itu masih sembunyi-sembunyi gitu ya, berada di belakang layar, nggak kelihatan gitu ya. Dalam beberapa hari belakangan ini gitu ya, itu sudah mudah sekali dilihat. Yang ketara mungkin soal kursi ketua DPR gitu ya, yang kemudian dimenangkan oleh kubu Prabowo karena yang menjadi ketua DPR adalah Puan Maharani gitu ya. Ya, dan itu kemudian memastikan Partai Golkar jadi nggak dapat apa-apa. Lalu setelah pimpinan DPR ini, selanjutnya perebutan kekuasaan selanjutnya adalah soal bagaimana kabinet ke depan gitu ya. Apakah akan mengakomodir PDI Perjuangan atau mengakomodir orang-orang Pak Jokowi dan Gibran. Dan setelah itu ternyata ada satu lagi perebutan kekuasaan Apa ini? terkait pimpinan KPK gitu. KPK Kalau guys. soal soal koalisi atau susunan kabinet gitu, maka Presiden Jokowi ini ya seperti orang yang tidak punya kuasa apa-apa. Meskipun dia masih presiden gitu ya, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saat dia berkuasa pun itu tidak bisa menghentikan Prabowo Subianto. Tapi kalau urusan soal KPK gitu ya, ini masih ada nih kekuatan-kekuatan Pak Jokowi gitu ya. Masih ada dampaknya gitu. Karena soal pimpinan KPK ini memang agak rumit gitu ya. Karena Presiden Jokowi itu bisa segera mengirimkan nama-nama calon pimpinan kepada DPR untuk segera ditindak gitu. Dan ini juga ada kaitannya secara pribadi dengan keluarga Pak Jokowi, ya. Ini terkait kasus gratifikasi yang diterima oleh Kaisang dan menggunakan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika. Itu kalau diproses udah jelas itu korupsi. Jadi mudah saja untuk membuktikan bagi KPK bahwa Kaisang ini bermasalah gitu ya. Mudah sekali gitu. Tapi karena Presiden Jokowi masih berkuasa hari ini, itu yang kemudian tidak terjadi pemanggilan dan diupayakan agar Kaisang ini bisa lepas. Nah, kaitannya dengan calon pimpinan KPK yang baru gitu, nampaknya ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan kepentingan keluarga Presiden Jokowi. Makanya 10 calon pimpinan KPK yang seharusnya baru diserahkan setelah pelantikan Prabowo atau setelah pelantikan Presiden terpilih tanggal 20 Oktober, itu kemudian buru-buru diserahkan pada tanggal 1 Oktober lalu. Ya, mungkin karena udahlah DPR udah nggak dapet gitu ya, Golkar udah nggak dapet, malah Mbak Puan jadi ketua DPR, udahlah. Mana sini calon pimpinan KPK, udah kirim aja. Mungkin gitu ya. Mungkin lagi ngambek tuh pihak-pihak istana gitu. Jadi kemudian buru-buru diserahkan tanggal 1 Oktober dengan dimulainya drama atau pertemuan yang katanya tidak sengaja antara Presiden Jokowi dengan panitia seleksi calon pimpinan KPK di Bandara Halim, di ruang VIP Bandara Halim. Dan setelah itu diserahkanlah 10 calon pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi. Jadi pertemuan di Halim kemarin gitu ya, itu menunjukkan satu pesan kepada elit politik bahwa Presiden udah nggak peduli, pokoknya calon pimpinan sini mau segera disahkan. Ya karena ketua DPR udah Mbak Puan gitu ya, Pak Jokowi nggak dapat apa-apa. Jadi udahlah sini gitu. Ya, ya. Dan karena calon pimpinan KPK nama-namanya sudah diserahkan pada tanggal 1 Oktober kemarin gitu ya. Menurut Undang-Undang KPK, ini paling lambat Presiden harus segera mengirimkan nama-nama ini ke DPR itu
14 hari. 14 Jadi hari. kalau tanggal 1 diserahkan, ya maksimal tanggal 14 atau tanggal 15 ini harus segera disahkan untuk kemudian diserahkan ke DPR untuk kemudian disahkan sebagai paket pimpinan KPK yang baru. Dan setelah itu nampaknya ada kepentingan atau akan membuat Presiden Jokowi jadi lebih lega kalau paket pimpinan KPK ini disahkan ketika Presiden Jokowi masih berkuasa, karena masih ada waktu gitu ya. Tanggal 20 Oktober kan masih ada waktu gitu ya. Kalau disahkan tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17 dilantik masih bisa. jadi itulah yang Masih ada waktu nampaknya sedikit akan lagi, menjadi guys. satu drama tersendiri dalam beberapa hari ke depan. Kita lihat gitu ya, apakah akan ada pelantikan pimpinan KPK di era pemerintahan Presiden Jokowi, atau nanti soal pimpinan KPK itu baru akan disahkan setelah Prabowo terpilih atau setelah Prabowo dilantik menjadi presiden secara resmi. Penasaran, Gitu. guys, ya, Karena guys. kalau kita berdasarkan soal masa jabatan KPK gitu, seharusnya memang baru disahkan atau baru dikirim setelah 20 Oktober dan dilantik oleh presiden yang baru gitu. Tapi kalau ini sudah buru-buru dikirim kepada Presiden Jokowi, maka ya secara aturan atau undang-undang memang harus segera diserahkan ke DPR maksimal 14 hari untuk dilakukan tes uji kelayakan calon pimpinan, dan setelah itu DPR bisa rapat untuk memutuskan paket pimpinan KPK yang baru gitu. Padahal DPR hari ini itu kan baru pelantikan kemarin tuh. Bahkan ada 2 partai, PDI Perjuangan dengan PAN kalau nggak salah, itu ketua fraksinya masih belum ada gitu. Tapi PDI Perjuangan hari ini sudah menunjuk, meskipun nampaknya masih belum resmi, sudah diumumkan oleh Pak Said Abdullah gitu ya. Tapi ya intinya DPR itu ya masih baru dilantik, masih kelengkapannya masih belum siap gitu ya. Jadi kalau kemudian dipaksa buru-buru untuk segera mengesahkan paket pimpinan KPK, itu nampaknya terlalu diburu-buru. Ya. Kan katanya Pak Jokowi nggak suka diburu-buru gitu ya. IKN jangan ditanya-tanya, jangan diburu-buru, ini nggak mudah ya. Kenapa kok soal pimpinan KPK kok dibuat mudah ya? Dan bagaimana cerita PDI Perjuangan mengulur-ngulur waktu untuk tidak segera memutuskan atau menunjuk ketua fraksi, nampaknya itu juga bagian dari upaya menunda atau mengulur waktu supaya masalah perebutan kekuasaan ini jadi tidak lebih berpihak kepada Presiden Jokowi. Karena semakin diundur, Pak Jokowi semakin nggak punya waktu. Nah, kenapa ini kemudian coba diundur, diulur-ulur gitu ya? Ya karena kalau kemudian nanti paket pimpinan KPK ini dilantik atau diserahkan oleh Prabowo Subianto kepada DPR gitu ya, maka terbuka peluang paket pimpinan KPK ini tidak bisa mengamankan soal masalah atau kasus gratifikasi yang diterima oleh Kaisang gitu, soal jet pribadi dari Jakarta ke Amerika. Itu kalau kemudian nanti diproses gitu ya, itu kayaknya sulit sekali untuk kemudian bisa dikendalikan. Makanya ya ini sebaiknya segera ditindak sekarang gitu ya. Pimpinan KPK-nya masih orangnya Jokowi kira-kira, sehingga setidaknya sampai setahun ke depan Kaisang masih aman lah, dan dengan harapan nanti publik sudah juga lupa dengan kasus jet pribadi kira-kira kayak gitu. Atau dalam setahun ke depan gitu ya, KPK sudah diamankan dulu, setahun kemudian Presiden Jokowi punya waktu untuk membangun kekuatan gitu ya, membangun kekuatan setelah menjadi mantan untuk melindungi anak-anaknya dari kasus dan jeratan di KPK. Karena sekali lagi soal masalah gratifikasi yang diterima oleh Kaisang terkait jet pribadi dari Jakarta ke Amerika itu terlalu mudah untuk disimpulkan sebagai satu kasus korupsi. Mudah saja, datanya sudah lengkap gitu ya, dan kemudian mau alasan apapun, nebeng dan sebagainya, itu tidak akan menyelesaikan atau kemudian dianggap ini bukan korupsi. Mau itu nebeng, mau itu nyewa, mau apapun itu namanya gratifikasi, ya udah itu namanya tetap korupsi. Sehingga itu pasti masuk, dan nampaknya inilah yang membuat perebutan kekuasaan soal paket pimpinan KPK ini jadi jauh-jauh lebih rumit dan alot dibandingkan soal
ketua DPR atau susunan kabinet di pemerintahan selanjutnya. Karena kalau soal ketua DPR itu kan soal keputusan ketua umum partai gitu ya, soal apakah mereka akan mengubah undang-undang MD3 atau enggak, dan soal susunan kabinet juga Pak Jokowi nggak punya kuasa apa-apa gitu ya, meskipun masih presiden juga nggak bisa kemudian memerintah ketua-ketua umum partai hari ini karena sudah nggak ada kepentingan lagi mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga ya paket pimpinan KPK inilah yang kemudian Ya. diperjuangkan, coba dipertaruhkan supaya bisa dipimpin oleh orang-orang yang bisa mungkin ke depan bisa melindungi Kaisang atau setidaknya tidak memproses Kaisang seperti yang terjadi hari ini. Seperti sekarang gitu ya, KPK yang tidak jadi memanggil lah, yang tidak bisa memproses lah, yang alasan Ya, nggak tahu ya. alamat rumahnya, kira-kira KPK yang seperti itulah yang diharapkan oleh Presiden Jokowi ketika nanti dirinya selesai berkuasa sebagai mantan Presiden Republik Indonesia gitu, supaya anak-anaknya aman gitu ya, tidak diproses hukum dan kemudian ya jadi lebih tenang lah pensiunnya gitu. Tapi kalau paket pimpinan KPK ini nanti ditentukan oleh Prabowo, wah, itu situasinya bisa berbeda gitu ya. Nama-nama yang akan menjadi ketua mungkin jadi di luar prediksi Presiden Jokowi atau di luar Ya, perkiraan. ya. Atau bahkan bisa jadi calon-calon ini juga bisa berubah nama-namanya sesuai dengan koreksi panitia seleksi. Bisa aja gitu. Apa yang nggak bisa di negeri ini? Undang-undang aja bisa diubah, masa cuma soal seleksi nggak bisa? Bisa lah. Itulah yang nampaknya mengkhawatirkan Presiden Jokowi dan keluarga. Karena kalau ini bisa segera disahkan, segera dilantik gitu ya, itu akan cukup menenangkan bagi keluarga Ya. Presiden Jokowi. Bagi saya yang terbaik sajalah untuk Indonesia gitu ya. Saya Hmm. juga nggak terlalu masalah dengan jet pribadi dan sebagainya itu gitu ya. Karena soal kasus korupsi keluarga Presiden Jokowi nampaknya jauh lebih besar dari itu. Kalau soal jet pribadi itu kan lebih mudah dibuktikan. Oke guys, jadi sementara itu ini ada berita dari Tempo yang berjudul Maki larang Jokowi kirim hasil akhir capim dan calon dewas ke KPK ke DPR. Itu kewenangan Prabowo. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berhak mengirimkan hasil seleksi akhir calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK ke DPR. Dia mengatakan dasar pelarangan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan Dewas KPK ke DPR. Katanya dalam keterangan tertulis Kamis 3 Oktober 2024. Adapun putusan MK itu merupakan hasil putusan terhadap gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron soal pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga anti rasuah dari 4 menjadi 5 tahun. Berdasarkan putusan MK nomor 112 garis miring PUU double X garis miring 2022, kewenangan menyerahkan hasil seleksi capim dan calon dewas KPK itu berada pada presiden periode selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo terpilih sebagai kepala negara periode 2024-2029 usai menang di Pilpres 2024. Namun jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya 1 kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024, yaitu pada Desember 2019 yang lalu. Dengan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya, seperti yang tertulis dalam putusan MK. Kalimat itu, kata Boyamin, yang menjadi alasan penyerahan hasil seleksi capim dan calon dewas KPK oleh Jokowi ke DPR itu tidak sah. Kami mengajukan surat somasi atau teguran kepada Presiden Jokowi untuk tidak menyerahkan hasil itu, ujarnya. Dia mengatakan surat somasi itu sudah dikirimkan pihaknya pada 2 Oktober 2024. Namun, surat somasi itu tidak dikirimkan Sekretariat Istana Negara Jakarta. Jadi begitu guys, itu dari pihak MAKI itu memang melarang kepada Pak Presiden untuk menyerahkan calon KPK dan Dewas KPK itu untuk diserahkannya kepada DPR dan atas dasar putusan MK tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.